tokoh yang mengaplikasikan ideologi komunis. Dia katakan tidak jadi soal bila 3/4 penduduk dunia ini mati, asal yang tinggal 1/4 itu komunis. Ketika 7 jenderal itu dibantai, mohon maaf, mereka waktu itu menembak mati bisa loh, ya kan? Pasukan itu menembak mati hari itu, Jenderal Ahmad Yani, Sutoyo dan kawan-kawan tembak dan mati bisa. Tapi kenapa harus disiksa dulu sampai subuh? Pikir enggak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Dan kita memahami semua situasi bangsa sehari ini kan sangat sensitif. Maka semangat perjuangan walaupun tidak membara ketika kondisi bangsanya sehat, tapi api sekecil apapun api itu tidak boleh padam. Kita juga menyadari bahwa setiap kalimat yang kita lontarkan kebenaran itu pasti mengandung risiko. Dan risiko yang paling fatal adalah sebuah kematian. Tapi kita juga harus berpikir andaikan sama-sama mati gitu kan. Sama-sama mati, sama-sama berisiko. Ya sekalian mati yang berkualitas. Artinya ya ini kita anggaplah ya, situasi semacam ini justru momentum kita untuk menyampaikan pikiran-pikiran kebenaran itu walaupun risikonya begitu berat. Bukan berarti kita nantang, enggak. Bukan berarti kita merasa paling hebat kemudian membusukkan dada menantang situasi, bukan. Tapi bahwa kebenaran itu tetap tidak boleh padam situasi apapun. Mungkin menurun iya boleh, tapi padam tidak. Berikutnya juga sambil menunggu ini semua, termasuk hari ini, justru kita mempunyai pertanyaan besar gitu. Kenapa sejarah itu kemudian dipaksa untuk tidak ditampilkan? Bahkan yang kita baca di berbagai media bahwa hanya untuk nobar saja misalnya itu sudah banyak penolakan. Saya beranggapan mestinya ya lepas saja. Biar bangsa ini kita semua tahu gitu loh. Ini merah, ini putih, ini biru, ini kuning semua tahu. Oh kita sama-sama dewasa semuanya gitu. Sebelum jauh saya kira persoalan komunisme dan ajaran ideologi yang setara dengan itu. Zaman sekarang memang susah kita menerangkan khususnya kepada anak-anak muda yang memang kurang banyak mendapatkan pelajaran sejarah. Apalagi 2 tahun kita pandemi ini, media itu menjadi satu-satunya asupan informasi yang kita dapatkan. Dan media itu terkendali. Kita tidak bebas membuka media-media yang memberikan informasi kebenaran. Kita tidak bebas membuka media-media yang menerangkan tentang komunisme dan sekitarnya. Tapi yang memberanikan saya salah satunya dan juga mungkin Ustadz Andre bahwa saya ini orang yang sedang ya sudah agak lama sih penggiat untuk menggali sejarah dan peradaban. Untuk mencari benih-benih agar umat ini menjadi tercerahkan dan bangkit bersama begitu. Agar kesalahan-kesalahan masa lalu tidak kita ulang dan potensi besar umat Islam ini bisa kita kembangkan. Salah satunya begini, kita mengukur sesungguhnya siapa sih yang paling kuat menghantam kaum muslimin itu dalam sejarah. Kalau kita boleh belah gitu kan, satu sisi barat misalnya, sisi lain adalah komunisme dengan segala bentuknya. Tapi yang saya pelajari dan juga saya hadir ke beberapa negara tentang negara Islam yang dulu pernah berjaya, kemudian hari ini ada yang sekularisme, ada yang jumlahnya besar tapi kualitasnya rendah. Ternyata justru dulu itu dari masa mulai dari Bani Abbasiyah, kemudian Bani Fatimiyah sedikit di Mesir, kemudian yang lama ini Turki Utsmani, itu yang paling menghantam keras sesungguhnya adalah komunitas komunisme. Kejamnya ini loh yang gak ketulungan. Bahwa perbedaan itu ya mungkin bisa kita terima. Mari kita buka ruang-ruang dialog, monggo. Ruang-ruang mujadalah untuk berdebat ya silakan. Tapi kekerasan dan kekejaman itu yang kita rasakan sampai hari ini dari orang-orang tua kita. Saya mengatakan, menyimpulkan, boleh jadi kesimpulan salah atau benar. Orang barat itu kepada Islam kejam. Tapi komunisme itu lebih kejam kepada orang Islam. Contoh real, tema hari ini misalnya.
Ketika 7 jenderal itu dibantai, mohon maaf, mereka waktu itu menembak mati bisa loh, ya kan? Pasukan itu menembak mati hari itu, Jenderal Ahmad Yani, Sutoyo dan kawan-kawan tembak dan mati bisa. Tapi kenapa harus disiksa dulu sampai subuh? Kepikiran nggak ini? Kan begitu nih, ditembak mati 5 menit selesai hari itu, senjata mereka lengkap. Para jenderal itu nggak bawa senjata, dalam kondisi tidur dini hari, dia nggak siap untuk berkelahi. Dia hanya tinggal dengan ajudannya dan penjaga keamanan di rumahnya. Kemudian didatangi masing-masing rumah dengan pasukan yang lengkap, senjata yang cukup lengkap dan kuat. 3-5 peluru selesai hari itu. Tapi kenapa harus diseret hidup-hidup? Dan kemudian disiksa oleh Nirwani dan kawan-kawannya sampai subuh. Ini yang kita harus cerdik dan cerdas memahami ini semua. Belum lagi peristiwa 48, belum lagi peristiwa 1926. Gorang Gareng di Madiun, beberapa nyaris mereka ada sumur-sumur, yang terkenal adalah lubang buaya, kemudian di Madiun. Nah, lama lagi ketika Baghdad, ketika pasukan Tartar kemudian mengepung sekian bulan lamanya, dilakukan. Itu kan pembakaran, pembunuhan massal umat Islam terbesar ulama. Baru kemudian perpustakaan Baitul Hikmahnya, yang sampai sungai Tigris itu kemudian hitam dengan abu kitab-kitab itu dan darah para ulama. Dibakar mereka, disembelih mereka, disiksa. Saya pernah ditahan di Palestina, di Israel ya. Saya tidak mengakui Israel, tapi saya mengatakan saya ditahan mereka. Gitu kan. Saya mengatakan mereka kejam. Tapi mereka itu dare langsung tembak. Ketika saya menghadapi pasukan Israel itu nggak mau dialog dia. Sensitif, jaganya 3 meter. Kita ngomong salah dare. Gitu kan. Tapi kalau komunisme nyiksa, itu yang terjadi di Aigur hari ini. Kemudian beranak ke Rohingya. Walaupun tidak langsung, tapi itu kan juga bagian sub dari penyakit. Mereka mahal, peluru itu mahal. Mereka menyiksa, menyetrum, membakar. Nah, maaf kaum wanitanya kemudian dipermalukan di depan kakaknya, di depan adiknya. Ini model-model semacam ini harus kita sadarkan kepada kaum muslimin gitu. Kita tidak ingin memberikan satu informasi yang salah. Tapi kami hanya menyadarkan kepada umat kami, kawan-kawan kami. Ya kan? Sesama muslim agar kita sadar siapa kawan dan siapa lawan. Agar kemudian ke depan itu sama paham. Loh, masa begini salah? Kalau kami menerangkan bahwa Lombok itu pedas apa salah? Kalau kami menyatakan bahwa gula itu manis apa salah? Kalau kami menyatakan bahwa garam itu asin apa salah? Nah, ini saya kira umat kita harus cerdas, umat Islam juga harus paham. Insya Allah kalau kita sama-sama menyampaikan ini, wabil khusus kepada generasi muda, saya kira menjadi satu poin yang sangat berharga. Ini yang tidak boleh padam sampai kapanpun. Baik, Masya Allah. Tidak boleh padam sampai kapanpun. Dan semuanya akan padam kalau tidak paham sejarah. Maka sejarahnya akan disampaikan oleh Al-Ustadz Insinyur Andre Kurniawan MAG. Dipersilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, Dr. Habib Zainal Abidin Bil Faqih dan moderator Ustadz Ubay, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Saya mencoba untuk mengungkap dari sisi historis sejarah.
Dari situ agar muncul kewaspadaan umat terhadap bahaya laten komunis. Kalau kita lihat dari sisi sejarah, apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 82 itu benar-benar sebuah realitas. Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap golongan mukmin. Kata Allah, al-Yahud, Yahudi dan orang-orang musyrik. Ada tokoh Yahudi yang cukup militan, yaitu Karl Marx, Friedrich Engels. Dia ciptakan ideologi komunis. Dan kita bisa melihat orang-orang Yahudi ini kalau dilihat dari karakter yang diungkap oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi, sampai beliau menemukan 76 karakter, hampir 1 juz di dalam Al-Quran. Jadi mereka ini, orang-orang Yahudi ini senantiasa melakukan fasad, kerusakan di muka bumi ini. Contoh, Karl Marx, dia ciptakan ideologi komunisme, diaplikasikan oleh Lenin, ya. Kemudian diteruskan oleh Stalin, diteruskan di Cina oleh Mao Zedong, diteruskan di Kamboja Pol Pot, ya. Diteruskan di Madiun Musso dan Amir Sarifuddin, sampai puncaknya 65 DN, Aidit dan Nyoto. Jadi mulai tahun 1917 sampai 1991, kalau dihitung hampir 120 juta manusia dibunuh lewat ideologi komunis ini. Jadi cita-cita Marxisme-Leninisme, ya, telah menciptakan 28 neraka dunia bagi 28 negara dan bangsa. Hampir 74 tahun, mulai 1917 sampai 1991. Jadi dunia pada saat itu didominasi oleh imoralitas dan keganasan yang tidak masuk akal. Bahkan sepanjang 74 tahun itu, saya ulang lagi, ideologi komunis membantai sekitar 120 juta orang. Kalau dihitung rata-rata, per tahunnya lewat ideologi komunis ini manusia dibunuh hampir 1,6 juta per tahun. Perharinya 4.500 orang. Perharinya. Bahkan Lenin, tokoh yang mengaplikasikan ideologi komunis, dia katakan tidak jadi soal bila 3/4 penduduk dunia ini mati, asal yang tinggal 1/4 itu komunis, ateis, anti Tuhan, anti agama. Bahkan untuk melaksanakan ideologi komunisme, kata dia, kita tidak gentar berjalan di atas mayat 30 juta orang. Bahkan Mao Zedong, hampir 50 juta rakyatnya dibunuh dengan cara-cara yang biadab. Mulai tahun 1947 sampai 1976. Dan itu dilanjutkan oleh presiden yang sekarang, Xi Jinping. Tadi sudah diungkap oleh Habib tadi. Yang menimpa saudara-saudara kita, yaitu Uighur. Dari 4 juta para suami yang dimasukkan di kam-kam tahanan, ya kan? Itu 1 juta dibunuh dengan cara-cara biadab. Bahkan diambil organ tubuhnya. Bahkan dalam video itu kita bisa melihat ada yang ditembak belum mati, langsung tanpa bius
dibedah, diambil organ tubuhnya, dijual oleh rezim komunis Cina di bawah pimpinan Xi Jinping. Jadi kalau dirupiahkan, rezim komunis Cina, partai komunis Cina sekarang ini, dari penjualan organ tubuh kaum muslimin Uighur, itu kalau dirupiahkan itu 4 triliun hasilnya. Ini kejahatan yang sangat biadab sekali. Anak dipisah dari ibunya, ya kan? Ibu-ibunya diperkosa dengan cara-cara yang biadab. Ya. Ribuan pemuda-pemuda komunis dipaksa oleh rezim Partai Komunis Cina untuk memasuki rumah tangga kaum muslimin Uighur, sehingga terjadilah pemerkosaan yang sangat biadab terhadap kaum muslimin Uighur. Ya. Jadi kalau kita hitung korban nyawa manusia akibat ideologi komunis ini masih lebih besar ketimbang korban seluruh perang di alam jagat raya ini. Mulai dari perang dunia pertama, kedua, perang Korea, perang Vietnam, Afghanistan, Irak, Palestina, Lebanon, semua kalau digabung jadi satu, korbannya masih lebih besar ideologi komunisme. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Begitu juga Pol Pot, Kamboja. Hampir 3 juta rakyatnya dibunuh dengan cara-cara yang biadab. Sampai tengkorak kepalanya dibuat piramida. Nah, itu. Belum lagi dilanjutkan di Indonesia. Ketika Musso dan Amir Sarifuddin memproklamasikan Republik Uni Soviet Madiun, ribuan santri dijadikan target untuk dibantai. Ratusan ulama dan keluarganya dibunuh dengan cara-cara yang biadab, sehingga banyak kuburan massal di Madiun. Termasuk juga 159 anggota TNI yang gugur di Goranggareng, Madiun. Bahkan Gubernur Jawa Timur, Pak Suryo, beliau Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, lehernya ditali. Ya, kemudian dijerat, ditali lagi di mobil, di belakang mobil, diseret dalam kecepatan tinggi sekian puluh kilo. Astagfirullah. Sampai beliau meninggal. Dan jenazahnya dibuang di sebuah kali di kawasan Madiun, Ngawi Madiun itu. Ya, kawasan Caruban. Ini kejahatan, termasuk pondok pesantren Gontor juga menjadi sasaran kebiadaban, ya kan? Bahkan di Magetan itu ada sebuah monumen, banyak kaum muslimin yang syahid akibat keganasan PKI. Jadi jenazah nomor 1 sampai 67 itu masih terdeteksi siapa jenazah ini. Tapi jenazah yang nomor 68 sampai 108 tidak diketahui karena sudah dirusak oleh orang-orang PKI. Jasadnya itu dirusak sehingga tidak terdeteksi siapa jenazah ini. Begitu juga di kawasan Desa Kresek, hampir 17 jadi korban keganasan PKI. Bahkan kita bisa melihat bagaimana di Banyuwangi, di kawasan Desa Celuring itu, 60 atau 70 banser diundang oleh Gerwani, ya, wanita PKI, ya kan? Diundang, yaitu pada saat acara tahlilan. Setelah acara tahlilan selesai, makanannya itu dikasih racun oleh kader-kader Gerwani, sehingga 70-an lebih itu banser meninggal saat itu juga. Makanya di sana ada sebuah monumen di Celuring, Banyuwangi, termasuk di Blitar, di Kanigoro. Bagaimana kaum muslimin ketika sholat subuh berjamaah, ya kan, langsung diserbu dengan palu arit.
kiainya disiksa dengan cara-cara yang biadab. Nah, itu. Dan terus itu ribuan kaum muslimin jadi korban. Sampai ke kawasan Jawa Tengah, Solo, Boyolali, ya kan? Dan beberapa kawasan-kawasan Jawa Tengah yang lain. Ya. Itulah korban kebiadaban sampai puncaknya malam 1 Oktober. Yaitu 6 jenderal dan 1 perwira. Sebagaimana tadi diungkap oleh Habib Dr. Zainal Abidin. Disiksa sampai subuh. Baru dihabisi kemudian dimasukkan ke lubang buaya. Dengan cara-cara yang biadab. Jadi inilah coba kita lihat bagaimana realitas di lapangan. Keganasan ideologi komunis. Jadi pembantaian yang tidak berperi kemanusiaan dan pembunuhan sadis ini pula dilakukan oleh rezim komunis. Bahkan paham komunisme awalnya dicetuskan oleh Karl Marx ini. Seperti di Rusia itu hampir 12 juta manusia jadi korban keganasan ideologi komunis ini. Stalin, diktator Uni Soviet, ya kan? Hampir 786.000 dihukum mati. Bahkan Stalin mulai sejak tahun 1928 mulai melakukan kampanye anti agama. Ya. Gereja, masjid dihancurkan, gereja dihancurkan. Bahkan buku-buku berbahasa Arab dibakar, madrasah dan sekolah-sekolah Islam ditutup. Bahkan ratusan ribu muslim dari etnis Tatar Crimea diusir, bahkan dipaksa keluar dari tanah airnya sendiri. Begitu juga rezim komunis Mao Zedong, komunis Cina. Hampir 50 juta rakyatnya dibunuh dengan cara-cara yang biadab. Dikam-kam kerja paksa. Begitu juga diteruskan oleh Presiden Cina yang sekarang, Xi Jinping, yang menjadi korban kebiadaban Partai Komunis Cina kekinian di bawah Presiden Cina sekarang, Xi Jinping, adalah kaum muslimin Uighur. Ini dikam-kam tahanan, hampir 1 juta yang dibunuh. Ini Pol Pot, rezim Pol Pot Kamboja. Hampir 3 juta rakyatnya dibunuh. Bahkan tengkorak-tengkorak kepalanya dibuat piramida. Kemudian di Indonesia yang dipimpin oleh Musso, ya kan? Dan Amir Syarifuddin juga membantai ribuan, bahkan ratusan ulama dan keluarganya. Termasuk juga keganasan PKI di desa Kresek. Ya. Mulai dari gubernur, bupati, dan semuanya menjadi sasaran target. Termasuk para santri ini. Sampai puncaknya peristiwa G30 SPKI. Bahkan sampai malam 1 Oktober itu. 6 jenderal dan 1 perwira disiksa, kemudian dibunuh dan dimasukkan di lubang buaya. Dan ini adalah putra daripada Jenderal Ahmad Yani. Beliau melihat sendiri bagaimana ayahnya disiksa, ditembak jarak dekat, kemudian diseret. Saya kira itu bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, dari sisi bagaimana keganasan Partai Komunis dari sisi historis.
Bismillahirrahmanirrahim.